Pak Riyad masih bersama kami? Baik, Pak Riyad, baik saya ke Mas Effendi. Mas Effendi, tadi kebetulan laporan rekan kami adalah dari pintu 13 yang berusaha didobrak dan banyak korban jiwa berjatuhan di sana. Dari sekian belas pintu, cuma 2 yang dibuka. Itu memang, itu regulasi apa ya? Apa karena takut jebol penontonnya nggak bayar tiket atau bagaimana? Baik, saya tanya ke Pak Riyad deh. Pak Riyad. Iya. Ya, dari belasan pintu di Stadion Kanjuruhan, hanya 2 yang dibuka. Hingga tadi rekan kami laporan di pintu nomor 13, di mana akhirnya banyak korban jiwa berjatuhan di sana karena mereka berusaha untuk mendobrak ya. Ini regulasi apa ya Pak? Jadi dari belasan pintu hanya 2 yang dibuka, itu kenapa ya Pak ya? Enggak, saya kira informasinya apa enggak keliru ya, bukan 2 yang dibuka, sisanya 2 yang belum terbuka. Sisanya 2 yang belum terbuka, termasuk pintu 13 itu ya? Tapi harusnya dibuka di menit 80. Menurut regulasi itu tidak dibuka di menit 80. Jadi berurutan, ada yang menit ke 90 baru dibuka, ada yang 87 dibuka, ada 88. Seperti itu. Nah, regulasinya pertandingan 10 menit sebelum berakhir dibuka. Dibuka semua ya Pak? Ya, harus dibuka semua. Tapi itu ada alasan dari salah satu panpel waktu itu, kalau dibuka di luar masih banyak orang Pak. Kalau masuk semua kerujukan bisa, nggak ada masalah menurut aturan. Kalau orang masuk menit 81 pun banyak orang masuk ke lapangan, wasit bisa mengakhiri. Dianggap sudah terjadi kericuan, berhenti sudah pertandingan. Itu daripada terjadi seperti ini, saya sampaikan seperti itu. Jadi ini momen inilah nanti insya Allah bisa tidak bisa bicara satunya mengenai kayak korban ini, tapi apapun ini ada hikmah di balik ini semua yang akan kita ambil ini semuanya. Baik, harusnya aturannya 2 pintu yang tersisa itu dibuka ya Pak ya, di menit 80 ya Pak ya? Semua pintu di menit 80 boleh dibuka sudah. Baik, Mas Effendi tanggapannya. Saya sih tidak bicara lagi pada konteks kejadian sudah berlangsung. Tadi Pak Riyad juga sudah jelaskan bahwa ada hikmah daripada semua ini. Saya lihat 2 hari ini seluruh supporter di Indonesia berkabung, mereka bersatu padu. Kelompok-kelompok supporter yang berseberangan sekarang jadi baikan lagi. Ini hikmah ya. Supporter Jogja dan Solo jadi baikan lagi. Supporter Jakarta dan Bandung mungkin juga akan, ya di mana-mana kita lihat semua supporter berkabung, semua masyarakat berkabung dengan ini. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati saya. Dengan tragedi sebesar ini, belum ada satu orang pun yang bertanggung jawab mengakui secara kesatria bahwa saya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ini yang sungguh disesalkan. Kebetulan ada Pak Riyad juga Exco juga harus disampaikan kepada PSSI. Ini bukan tragedi kecil, Pak. Pakailah jiwa kesatria kita sebagai pemimpin, Bapak pemimpin di PSSI. Teman-teman pimpinan PSSI juga ya harus bertanggung jawab gitu loh. Salah satunya adalah apa? Dengan kesatria, mundur Pak. Karena apa? Bukan soal salah atau tidaknya kita terlibat langsung dalam pertandingan itu, tapi ini masalah etika Pak. Itu kejadian-kejadian di luar itu banyak ketua-ketua umum federasi mundur hanya karena permasalahan sepele. Ini permasalahan jiwa, ratusan nyawa melayang Pak. Di mana jiwa kesatria kita sebagai pimpinan yang melihat carut-marut sepak bola seperti ini tapi masih tetap tidak merasa bersalah dan tetap aja berdiri tegak. Ini yang harus disampaikan kepada pemimpin-pemimpin PSSI, karena kita juga sudah gerah juga ngelihat kok belum ada yang bertanggung jawab nih, yang secara gentleman kesatria bertanggung jawab sampai hari ini. Baik Pak Riyad, silakan tanggapannya. Iya, jadi usulannya Pak Effendi bagus juga, cuma sebagai pemimpin organisasi juga harus memikirkan dampak kemunduran itu. Ada yang mengatakan kalau mundur berarti nggak tanggung jawab ini. Selesaikan dong semuanya, perbaiki semuanya. Ada pendapat seperti itu Pak. Tapi apapun itu usulan masyarakat, usulan Mas Effendi, tetap kita perhatikan. Cuma ya, itu tadi, mereka semuanya juga punya hak untuk menyelesaikan masalah ini juga. Baik, silakan Mas Effendi. Baik, terima kasih Pak Riyad. Saya pikir itu aja dari kami
supporter sepak bola, saya juga mengamati sepak bola, selama ini berkecimpung juga sepak bola, sangat menyesalkan kalau sampai hari ini yang disodorin sebagai umpan dalam tanda kutip itu Panpel doang gitu loh, dijatuhin sanksi. Yang sebenarnya antara Panpel, LIB dan PSSI itu adalah satu garis. Satu garis dalam setiap pertandingan. Jadi menurut Anda tidak adil kalau cuma Panpel doang Iya yang dong. di Yang nanda tangan surat perpindahan jadwal pun ya harus, itu lebih parah kalau kita mau tarik pidananya dapat itu. Itu ada kelalaian mengakibatkan nyawa orang hilang gitu loh. Itu kalau kita mau tarik secara pidana. Pak Riyad juga pengacara saya tahu, beliau juga paham pasal-pasal. Nah makanya ini saya bilang di mana pertanggungjawaban ini yang semua kita publik, semua pertanyaan di WA grup, di sosial media selalu menanyakan, kok masih bisa ini ya, masih bisa santai menghadapi situasi ini. Jangan cuman ngangkat trofi aja paling depan, tapi ketika ngangkat keranda balik ke kanan gitu loh. Ini yang harus menjadi kritikan membangun. Saya mengkritik membangun, bukan soal like or dislike, tapi bagaimana PSSI dan sepak bola kita lebih bagus setelah adanya bencana ini. Kita ingin sepak bola Indonesia seperti Inggris setelah kejadian Hillsborough, setelah kejadian Heysel, mereka berkembang pesat menjadi industri sepak bola yang luar biasa. Saya mau momentum ini menjadi momentum kita memulai industri sepak bola kita dengan baik dan benar Baik, ke depan. semoga ini bisa menjadi titik balik persepak bolaan Indonesia untuk kedepannya lebih baik lagi, dan tentunya regulasi semuanya diperjelas, SOP juga semuanya harus terinformasi. Terima kasih banyak Mas Effendi Syahputra, terima kasih banyak Pak Ahmad Riyad telah bergabung bersama kami di Newsroom. Terima kasih Pak Riyad, selamat bekerja. Terima kasih. Terima kasih, Pak.